Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anira Satya. Saya mahasiswi peternakan kelas 5D. Di sini saya akan membuat video praktikum agrostologi tentang pengenalan hijauan dan leguminosa. Yang saya ambil di sini adalah hijauan Chloris gaianacum dan leguminosa Momysa pudica. Yang pertama, Chloris gaianacum. Chloris gaianacum ini biasanya disebut dengan rumput Rhodes yang berasal dari Afrika, yang dapat ditemukan di seluruh wilayah tropis dan subtropis sebagai spesies yang dinaturalisasikan. Adaptasi dari rumput Chloris gaianacum berdasarkan persyaratan tanahnya tumbuh pada hampir semua tanah yang berpengairan baik, kecuali pada tanah liat berat, asalkan kesuburan tanah memadai. Sangat tahan pada tanah yang dengan kadar natriumnya yang tinggi. Juga tahan dengan kadar litium tinggi, tetapi tidak magnesium. Tumbuh terbaik pada tanah dengan pH 5,5 sampai 7,5, tetapi akan dapat tumbuh pada tanah dengan pH yang ekstrim sampai 4,5 dan 10. Tidak tahan pada tanah dengan kadar mangan yang tinggi. Yang kedua, persyaratan air. Biasanya ditanam pada daerah dengan curah hujan 700 sampai 1200 mm. Tetapi tumbuh dengan baik pada daerah-daerah yang lebih kering. Tidak digunakan bila curah hujan lebih dari 1800 mm. Digunakan pada padang gembala beririgasi, terutama bila air irigasi mungkin terlalu asin bagi spesies lain. Yang ketiga, suhu. Tumbuh dari daerah yang dekat permukaan laut sampai 2000 mdpl. Di daerah tropis dan sampai lebih dari 1000 mdpl pada daerah subtropis. Ditanam pada daerah dengan suhu beragam dan memiliki daya tahan memadai terhadap suhu beku. Selanjutnya, cahaya. Umumnya, Chloris gaianacum tidak tahan terhadap naungan. Selanjutnya, penggunaan ataupun pemanfaatan Chloris gaianacum. Digunakan pada padang pengembala permanen atau padang gembala jangka pendek dan menengah untuk memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kadar bahan organik dan mengurangi nematoda. Bahan hay yang baik bila dipotong sebelum berbunga. Merupakan hijauan yang cukup baik ketika tua. Penutup tanah yang baik dan menahan erosi dengan efektif ketika telah tumbuh baik, tetapi memerlukan pemangkasan teratur untuk mempertahankan tutupan tanah. Selanjutnya, perkembangan reproduksi. Diploid secara umum tidak sensitif terhadap panjang hari dan berbunga sepanjang musim pertumbuhan. Tetraploid dipengaruhi oleh panjang hari yang pendek dengan pembungaan yang intens pada pertengahan April. Tahan terhadap pengembalaan berat, tetapi produksi akan berkurang apabila terlalu sering dipotong, misalnya 14 hari dibanding 28 hari. Menjadi bahan hay yang baik bila dipotong saat menjelang berbunga. Penanaman Chloris gaianacum diperbanyak secara vegetatif atau dengan biji. Bahan tanam diperoleh dengan memecah rumpun yang besar beserta akarnya, atau rumpun kecil dengan stolon. Penanaman biasanya dilakukan dengan jarak 1 meter. Biasanya menghasilkan biji 0,5 sampai 1 kg per hektar. Biji diploid biasanya menghasilkan biji 0,5 sampai 1 kg per hektar. Biji diploid tidak bersifat dorman setelah panen. Sementara biji tetraploid mungkin tidak akan mencapai germinasi maksimum selama 3 sampai 6 bulan setelah panen. Kedalaman tanam sekitar kurang dari 2 cm pada suatu bendengan yang telah disiapkan dengan baik. Untuk penebaran, biji sebaiknya dicampur dengan pasir. Nilai nutrisi dari Chloris gaianacum, kadar protein kasar bervariasi seiring umur tanaman dan berkisar dari 17% berdasarkan BK pada daun yang masih muda sampai 3% pada daun tua. Kadar P juga bervariasi seiring umur tanaman dan kadar P tanah, dan juga berkisar dari 0,4% pada tanaman muda sampai 0,1% pada tanaman tua. Demikian pula kecenaan bahan kering in vitro berkisar dari 40 sampai 80%. Kadar natrium bervariasi dari 300 sampai 3100 ppm tergantung dari varietas tanaman. Palatabilitas ataupun kesukaan ternak pada Chloris gaianacum. Tanaman muda sangat disukai ternak,
tetapi kesukaan berkurang ketika tanaman mulai tua. Tanaman tetraploid umumnya lebih cepat siap untuk dimakan ternak dibandingkan tanaman diploid, terutama ketika tanaman tua. Potensi produksi bahan kering pada Chloris gaianacum. Produksi BK umumnya berkisar dari kira-kira 2 sampai 10 sampai 25 ton per hektar, tergantung dari varietas, kesuburan tanah, kondisi lingkungan, dan frekuensi pemotongan. Produksi tahun kedua mungkin 2 kali lebih tinggi dibanding masa awal penanaman, tetapi ini juga tergantung pada manajemen dan kondisi lingkungan. Potensi produksi berdasarkan produksi ternak dapat menampung sekitar 1-4 ternak per hektar, tergantung pada produksi padang pengembalaan. Kenaikan berat badan tahunan dapat mencapai 160 kg per ekor dan 850 kg per hektar. Produksi ternak akan menurun tanpa tanaman yang subur dan tanpa pemupukan dengan nitrogen. Biji diploid dapat menghasilkan sampai 3 panenan setahun, sementara biji tetraploid akan menghasilkan 2 panenan per tahun. Tetapi panen awal biasanya rendah dan mungkin saja tidak layak secara ekonomi. Biji akan masak 23-25 hari setelah berbunga. Biji dapat dipetik dengan tangan dan memerlukan sedikit pembersihan. Keunggulan dari Chloris gaianacum tumbuh pada kondisi yang beragam, mudah ditanam. Nilai nutrisi awal, sangat toleran terhadap garam, tahan terhadap pengembalaan berat, sedikit hama atau penyakit yang menyerang, dan beberapa spesies dapat menekan nematoda. Keterbatasan Chloris gaianacum, masa kadar nutrisi tinggi pada beberapa kultivator. Biji yang seperti bulu sulit untuk disemai, tidak tahan terhadap tanah asam dan tidak subur. Tanaman butuh kesuburan tinggi untuk bertahan hidup, serta daya tahan naungan yang rendah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang leguminosa. Yang saya ambil adalah Mimosa pudica. Nama umum dari Mimosa pudica adalah putri malu ataupun kucingan, atau di bahasa Inggris sensitive plant. Tanaman ini berasal dari Amerika tropis. Taksonomi dari Mimosa pudica, Kingdom Plantae, Subkingdom Trachobionta, Superdivisi Spermatophyta, Divisi Magnoliophyta, Kelas Magnoliopsida, Subkelas Rosidae, Ordo Fabales, Famili Fabaceae, genus Mimosa dan spesies Mimosa pudica. Deskripsi dari tumbuhan Mimosa pudica: tumbuh merayap dan naik, berduri, dapat memberantas alang-alang. Baik digunakan sebagai pupuk hijau atau tanaman penutup. Kambing suka memakannya jika tidak terlalu tua. Berkembang biak dengan biji dan menyebar biji sendiri dengan bebas. Adaptasi dari Mimosa pudica mulai dari tanah kurus sampai subur, memerlukan sinar matahari langsung, mampu tumbuh bersama dengan tanaman lain. Tumbuhan putri malu atau Mimosa pudica membutuhkan kondisi lingkungan yang sesuai untuk dapat tumbuh dengan baik. Tanaman ini dapat tumbuh di daerah yang beriklim tropis seperti Indonesia dengan ketinggian 1-1200 m di atas permukaan laut. Putri malu atau Mimosa pudica biasanya tumbuh merambat atau kadang berbentuk seperti semak dengan tinggi sekitar 0,3-1,5 meter. Putri malu biasa tumbuh liar di pinggir jalan atau di tempat-tempat terbuka yang terkena sinar matahari. Morfologi Mimosa pudica. Yang pertama, akar. Akar tumbuhan putri malu merupakan akar tunggang berwarna putih kekuningan. Diameter akar tidak lebih dari 1-5 mm. Akar mimosa memiliki bau yang khas, yakni menyerupai buah jengkol. Batang dari Mimosa pudica memiliki bentuk bulat, berbulu dan berduri tajam. Bagian batang putri malu terdapat bulu halus dan tipis berwarna putih dengan panjang sekitar 1-2 mm. Batang muda berwarna hijau mencolok dan batang tua berwarna merah. Daun dari Mimosa pudica. Bentuk daun menyirip dan bertepi rata. Daun berbentuk kecil tersusun secara majemuk, berbentuk lonjong serta letak daun berhadapan. Warna daun hijau, namun ada juga yang berwarna kemerah-merahan. Warna daun bagian bawah dari putri malu berwarna lebih pucat. Bila tersentuh, dan daun putri malu akan segera menguncup dan atau menutup. Pada tangkai daun terdapat duri-duri kecil. Bunga dari Mimosa pudica berbentuk seperti bola. Warnanya merah muda dan bertangkai, serta bentuk bunga berambut.
putik berwarna kuning, dan tangkai bunga berbulu halus. Pada saat matahari tenggelam, bunga akan menutup, seakan layu dan mati. Tapi jika terkena sinar matahari lagi, maka bunga itu akan kembali mekar. Buah dari putri malu menyerupai buah kedelai dalam ukuran kecil. Pada buah putri malu terdapat bulu-bulu halus berwarna merah, namun hanya terdapat pada bagian tertentu saja. Tangkai buah memiliki panjang tangkai sekitar 3–4 cm dengan diameter 1–2 mm. Pada satu tangkai buah terdapat 10–20 buah dengan pangkal buah melekat pada ujung tangkai. Ketika buah telah masak, buah tersebut akan pecah sehingga bijinya akan jatuh dan menyebar ke segala arah. Biji ini nantinya akan tumbuh menjadi tunas baru. Buah yang mentah maupun telah masak berwarna hijau.